yaitu kita membentuk pola. Polanya yaitu seperti ini. Setelah pola terbentuk, kemudian dipotong sesuai dengan pola yang telah dibentuk. Oke, apabila udah dipotong bentuk seperti ini tambahan nanti buat bagian samping biar terlihat 3D. Nah, setelah terbentuk seperti ini kita tempelkan. Untuk menempelkannya kita menggunakan lem K atau lem Korea agar lebih pekat. Jika sudah terbentuk seperti ini, kemudian lengkap lagi di bagian atasnya seperti ini. Setelah membuat bentuk ini, kemudian kita akan membentuk bagian substratnya dengan cara membuat skate berbentuk huruf E dan yang seperti ini. Selain itu, kita juga membuat enzim yang seperti ini. Setelah itu kita potong. Setelah semua bagian terpotong, kemudian kita akan menempelkan bagian-bagian ini menggunakan lem K atau lem Korea. Setelah semua bagian ditempelkan, kemudian kita warnain. Setelah selesai diwarnai, kita tunggu hingga warnanya kering. Kemudian kita membuat anak panah menggunakan styrofoam. Kita buat bentuk panah kecil menggunakan styrofoam ini. Setelah sketnya terbentuk, kemudian dipotong sesuai dengan sket yang telah digambar. Nah, setelah semua bahan siap seperti ini, kita tinggal tempelkan di kertas karton yang sudah disiapkan menggunakan double tip atau lem yang telah disiapkan. Setelah semua bagian terpasang, jangan lupa tambahkan keterangan yang mendukung alat peraga tersebut. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Linta Anggita Prastiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja enzim. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang cara kerja enzim, kita harus tahu dulu apa sih fungsi enzim, apa sih enzim itu. Emangnya kalau nggak ada enzim, proses tersebut nggak bisa berjalan ya? Atau berhenti gitu aja? Nah, kita bahas satu persatu. Let's go! Jadi, apa sih enzim itu? Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia organik. Maka dari itu, enzim disebut juga sebagai biokatalisator. Terus, enzim sendiri memiliki banyak peran dalam tubuh kita, seperti enzim protase contohnya pada proses pencernaan. Enzim ini berfungsi memecah protein dalam makanan. Terus ada lagi enzim amilase yang berfungsi untuk memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa, dan masih banyak lagi enzim-enzim yang ada di dalam tubuh kita. Nah, lalu apakah kalau tidak ada enzim proses tersebut tidak akan berjalan? Berhenti gitu aja? Terus bagaimana kalau berhenti begitu saja prosesnya? Tentu saja tidak. Apabila tidak ada enzim, proses tersebut tetap berjalan semestinya, hanya saja lebih lambat daripada kalau ada enzim. Karena enzim sendiri seperti yang kita ketahui berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi. Maka dari itu kalau ada enzim, proses tersebut berjalan lebih cepat. Nah, untuk cara kerja enzim sendiri bagaimana? Untuk cara kerja enzim dibagi menjadi dua, yaitu endoenzim dan exoenzim. Untuk endoenzim itu enzim bekerja di dalam sel, sedangkan exoenzim seperti namanya, exo berarti luar. Exoenzim berarti bekerja di luar sel. Nah, cara kerja enzim sendiri yaitu dengan cara menempel pada substrat atau molekul zat yang bereaksi sehingga terjadi proses percepatan reaksi. Nah, pada alat peraga enzim di sini kita akan belajar tentang cara kerja enzim berdasarkan dua teori, yaitu
teori lock and key atau gembok dan kunci, dan teori induksi fit atau induksi pas. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu berdasarkan teori lock and key atau gembok dan kunci. Pada teori ini, enzim dianggap memiliki sisi aktif yang spesifik dalam mengikat substrat tertentu. Maksudnya gimana sih? Spesifik gimana? Jadi, spesifik yang dimaksud di sini yaitu enzim hanya akan mengikat substrat pasangannya, tidak akan tertukar seperti halnya sebuah gembok dan kunci. Spesifik seperti gembok dan kunci itu seperti apa sih? Nah, jadi spesifik seperti gembok dan kunci itu seperti ini loh. Pada enzim hanya akan mengikat substrat yang menjadi pasangannya. Enzim ini tidak akan bisa berpasangan dengan substrat yang bukan pasangannya seperti ini. Ini tidak akan cocok, soalnya bukan pasangannya. Jadi seperti apa? Seperti ini. Substrat enzim ini hanya dapat mengikat substrat yang seperti ini karena merupakan pasangannya. Kalau berpasangan terus gimana? Terus begini. Akan kompleks, akan bersatu. Terus akan menghasilkan sebuah produk. Seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan teori lock and key. Teori yang kedua, yaitu teori induksi fit atau induksi pas. Pada teori ini, enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel, sehingga mengikuti bentuk dari substratnya. Nah, pada teori induksi fit ini, enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel, sehingga apabila ada substrat yang berbentuk seperti ini, enzim akan otomatis membentuk celah yang dapat menyesuaikan bentuk dari substratnya. Apabila telah terbentuk celah dan substrat ini cocok dengan enzimnya seperti ini, maka enzim dan substrat tersebut akan bersatu sehingga kompleks seperti ini. Setelah enzim dan substrat kompleks bersatu menempel seperti ini, maka substrat dan enzim akan menghasilkan sebuah produk seperti ini. Nah, teori inilah yang disebut sebagai teori induksi fit atau teori induksi pas. Nah, seperti itulah cara kerja enzim berdasarkan teori lock and key atau gembok dan kunci, dan juga teori induksi fit atau induksi pas. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!